Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan suara-suara bising, pernahkah Anda merasa ada sebuah panggilan yang lebih dalam? Sebuah bisikan lembut yang datang dari tempat yang tak terlihat. Ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah gema kebenaran yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbuka. Banyak orang berjalan di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mendengarkan. Mereka adalah umat pilihan. Mereka yang jiwanya selaras dengan frekuensi ilahi. Pertanyaannya, apakah Anda salah satunya? Apakah hati Anda cukup peka untuk menangkap sinyal-sinyal surgawi di antara kebisingan sehari-hari? Menjadi umat pilihan bukanlah tentang status, kekayaan, atau kelahiran. Ini adalah tentang kesadaran, tentang pilihan, sadar untuk membuka telinga rohani kita. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Kita yang seringkali terlalu sibuk untuk mendengarkan. Pesannya ada di mana-mana. Dalam senyuman orang asing, dalam keindahan matahari terbit, dalam keheningan doa, bahkan dalam tantangan yang kita hadapi. Arahan ilahi seringkali datang bukan sebagai perintah yang keras, melainkan sebagai dorongan intuitif, perasaan damai yang menyertai sebuah keputusan, atau rasa tidak nyaman ketika kita menyimpang dari jalan yang benar. Ini adalah kompas batin yang diberikan kepada setiap dari kita. Namun, untuk menggunakan kompas ini, kita harus terlebih dahulu mengakui keberadaannya dan belajar mempercayainya. Untuk mendengarkan, cobalah menciptakan keheningan. Bukan hanya keheningan dari suara luar, tetapi juga keheningan di dalam pikiran kita. Luangkan waktu setiap hari untuk berdiam diri. Matikan televisi, jauhkan ponsel, dan biarkan pikiran Anda tenang. Dalam keheningan inilah, suara Tuhan menjadi paling jelas. Awalnya mungkin terasa canggung, pikiran kita akan memberontak, dipenuhi dengan daftar tugas dan kekhawatiran. Tapi, bertahanlah, seperti melatih otot, melatih kemampuan mendengar batin, membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Ketika Anda mulai mendengar bisikan itu, langkah selanjutnya adalah ketaatan. Inilah bagian yang seringkali paling menantang. Mendengar adalah satu hal, tetapi bertindak berdasarkan apa yang kita dengar adalah hal lain. Arahan ilahi mungkin akan meminta kita untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin meminta kita untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, untuk melepaskan genggaman pada sesuatu yang kita cintai, atau untuk mengambil langkah iman ke dalam ketidakpastian. Ketaatan adalah ujian sejati dari iman kita. Ini adalah bukti bahwa kita tidak hanya mendengar, tetapi kita percaya. Percaya bahwa arahan yang kita terima adalah untuk kebaikan tertinggi kita. Bahkan jika logika kita tidak dapat memahaminya saat itu. Ingatlah kisah-kisah para nabi dan orang-orang suci di masa lalu. Mereka semua dipanggil untuk melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil atau tidak masuk akal bagi dunia. Tetapi karena ketaatan mereka, mereka menjadi saluran berkat dan keajaiban yang luar biasa. Ketaatan bukanlah kepatuhan buta. Ini adalah kemitraan yang didasari oleh cinta dan kepercayaan. Ketika kita taat, kita seolah berkata kepada Tuhan, "Aku percaya podimu lebih dari aku percaya pada ketakutanku. Aku percaya pada kebijaksanaanmu lebih dari aku percaya pada pemahamanku yang terbatas." Dan setiap kali kita mengambil langkah ketaatan, iman kita tumbuh lebih kuat. Dan kemampuan kita untuk mendengar suara Nia menjadi lebih tajam. Proses ini membentuk sebuah siklus yang indah. Keheningan membawa pendengaran. Pendengaran mengundang ketaatan, dan ketaatan memperdalam hubungan kita dengan Sang Pencipta, yang pada gilirannya membuat kita semakin rindu akan keheningan untuk mendengar lebih banyak lagi. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah tarian antara jiwa manusia dan roh ilahi. Namun, jangan berkecil hati jika Anda merasa kesulitan. Jalan ini tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat keraguan, saat-saat di mana suara ketakutan dan ego terdengar lebih keras daripada bisikan ilahi.
Di saat-saat seperti inilah, kita perlu bersandar lebih dalam pada iman kita. Kelilingi diri Anda dengan komunitas yang mendukung. Bacalah kitab suci yang menginspirasi, dan teruslah berdoa, meminta bimbingan dan kekuatan. Ingatlah, Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hati yang bersedia. Hati yang bersedia untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan, dan untuk mencoba taat. Meskipun dengan langkah yang gemetar, setiap upaya kecil untuk terhubung dengannya dihargai. Setiap momen keheningan yang Anda ciptakan adalah sebuah undangan Boginia untuk masuk. Arahan ilahi yang dibicarakan hari ini adalah panggilan untuk kembali ke pusat diri kita, tempat Tuhan bersemayam. Ini adalah undangan untuk menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan oleh ego. Hidup yang penuh makna, tujuan, dan kedamaian sejati yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia. Ini adalah janji bahwa jika kita mencari, kita akan menemukan. Jika kita mengetuk, pintu akan dibukakan bagi kita. Tuhan sedang berbicara kepada Anda saat ini. Melalui kata-kata ini, melalui perasaan yang muncul di hati Anda, saat Anda mendengarkan. Apakah Anda akan menganggapnya hanya sebagai sebuah video motivasi lainnya, atau Anda akan menerimanya sebagai pesan pribadi yang ditujukan langsung untuk jiwa Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Kalimat ini mungkin terdengar seolah-olah Tuhan memilih beberapa orang dan mengabaikan yang lain. Namun, mari kita pahami, ini dari sudut pandang yang berbeda. Menjadi umat pilihan bukanlah tentang status istimewa yang kita terima tanpa usaha. Menjadi pilihan berarti kita secara sadar dan aktif memilih untuk menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Tuhan berbicara kepada semua umatnya. Kasih-Nya tak terbatas dan tidak memihak. Namun, tidak semua dari kita berada dalam kondisi untuk mendengar. Bayangkan sebuah radio. Siaran radio dipancarkan ke segala arah, menjangkau area yang luas. Tetapi hanya radio yang dihidupkan dan disetel ke frekuensi yang tepat yang dapat menangkap siaran tersebut dengan jernih. Begitu pula dengan kita. Tuhan senantiasa memancarkan kasih, hikmat, dan arahannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyetel frekuensi hati dan pikiran kita untuk menerima sinyalnya? Lalu, bagaimana caranya kita menjadi umat pilihan yang mampu mendengar dan taat? Langkah pertama adalah kerinduan. Anda harus memiliki keinginan yang membara di dalam hati untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan hanya sekadar tahu tentang Dia, tetapi benar-benar mengenalnya secara pribadi. Kerinduan ini akan mendorong Anda untuk mencari Wojonia, meluangkan waktu khusus untuknya di tengah kesibukan dunia. Ini adalah fondasi dari segalanya. Tanpa kerinduan yang tulus, upaya kita lainnya hanya akan menjadi ritual kosong. Mulai sekarang, bersihkan saluran komunikasi kita. Dunia ini penuh dengan kebisingan, notifikasi ponsel, tuntutan pekerjaan, kekhawatiran tentang masa depan, gosip, hiburan yang tak ada habisnya. Semua ini seperti statis yang mengganggu sinyal dari Tuhan. Untuk mendengar suaranya yang lembut, kita perlu sengaja menciptakan keheningan. Matikan gangguan, carilah tempat yang tenang, dan izinkan pikiran Anda untuk rileks. Dalam keheningan itulah bisikan Tuhan yang paling halus, sekalipun bisa terdengar. Pembersihan ini juga berarti membersihkan hati kita dari dosa, kepahitan, dan amarah yang tidak teratasi. Hati yang penuh dengan hal-hal negatif akan sulit menerima pesan yang penuh kasih dan damai. Selanjutnya, kita harus membiasakan diri dengan suara Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengenali suara seorang teman di tengah keramaian? Karena Anda sering menghabiskan waktu bersamanya. Hal yang sama berlaku dengan Tuhan. Habiskan waktu setiap hari untuk membaca firman-Nya. Kitab suci adalah surat cinta Tuhan kepada kita, peta jalan yang Dia berikan. Semakin Anda akrab dengan cara Tuhan berbicara melalui tulisan, semakin mudah Anda akan mengenali suara Nia dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan mulai melihat pola-pola Nia
memahami karakternya, dan membedakan suara Nia dari suara-suara lain yang mencoba menipu kita. Setelah mendengar, tantangan berikutnya adalah mentaati. Ini seringkali menjadi bagian yang paling sulit. Mendengar arahan Tuhan adalah satu hal, tetapi melangkah dalam iman untuk melakukannya adalah hal lain. Ketaatan adalah bukti nyata dari iman dan kasih kita kepadanya. Tuhan mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut logika dunia. Mungkin Dia meminta kita untuk mengampuni seseorang yang sangat menyakiti kita. Mungkin Dia meminta kita untuk melepaskan zona nyaman kita dan melangkah ke dalam ketidakpastian. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Banyak orang mendengar, tetapi hanya sedikit yang taat. Mengapa? Karena ketaatan membutuhkan penyerahan diri. Ketaatan berarti kita lebih mempercayai hikmat Tuhan daripada hikmat kita sendiri. Ketaatan berarti kita bersedia menanggung risiko dan ketidaknyamanan demi mengikuti kehendak-Nya. Umat pilihan adalah mereka yang, meskipun takut dan ragu, tetap berkata, "Ya Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-ku." Setiap langkah ketaatan, sekecil apapun itu, akan memperkuat kemampuan kita untuk mendengar suara Tuhan di masa depan. Ini seperti melatih otot. Semakin sering Anda menggunakan otot ketaatan, semakin kuat otot itu jadinya. Tuhan melihat hati yang taat. Ketika Dia melihat bahwa Anda dapat dipercaya dengan arahan-arahan kecil, Dia akan mulai mempercayakan Anda dengan arahan yang lebih besar dan lebih penting. Hubungan Anda dengan Dia akan tumbuh semakin dalam dan intim. Ketaatan juga membuka pintu bagi berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi seringkali dalam bentuk damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacita yang tidak tergantung pada keadaan dan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan. Ketika Anda berjalan dalam ketaatan, Anda berjalan di pusat kehendak Tuhan, dan tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih memuaskan daripada itu. Jadi, menjadi umat pilihan bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang memiliki hati yang mau dibentuk. Ini tentang bangun setiap pagi dan berkata, "Tuhan, aku milik-Mu hari ini. Pakailah aku, tunjukkan jalan-Mu, dan berikan aku kekuatan untuk mengikutinya." Ini tentang jatuh, tetapi segera bangkit kembali dan kembali kepadanya. Ini tentang proses berkelanjutan dalam menyetel hati kita ke frekuensi ilahi. Saudara-saudari, hari ini undangan itu terbuka untuk Anda. Undangan untuk menjadi bagian dari umat pilihan yang mendengar dan mentaati. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan waktu 5 menit dalam keheningan. Bacalah satu ayat dari kitab suci dan renungkan. Mintalah Tuhan untuk berbicara kepada Anda dan bukalah hati Anda untuk mendengar. Ketika Anda merasakan dorongan lembut untuk melakukan kebaikan, untuk menelepon seorang teman yang sedang kesusahan, atau untuk meminta maaf, jangan abaikan itu. Itulah Tuhan yang sedang berbicara. Taatilah dalam hal-hal kecil itu. Jangan berkecil hati jika Anda merasa belum mendengarnya dengan jelas. Teruslah mencari, teruslah mengetuk. Tuhan berjanji bahwa siapapun yang mencari akan menemukan, dan siapapun yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Perjalanan ini adalah maraton, bukan lari cepat. Kesetiaan Anda dalam proses inilah yang paling berharga di mata Tuhan. Pertanyaan ini adalah doa yang tulus. Sebuah seruan dari hati yang rindu akan bimbingan ilahi. Dan kabar baiknya adalah Tuhan selalu berbicara. Dia tidak pernah diam. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan berbicara, melainkan apakah kita siap untuk mendengar? Dan lebih dari itu, apakah kita siap untuk taat? Judul renungan kita hari ini mungkin terdengar sedikit eksklusif. Hanya umat pilihan Tuhan yang akan mendengar dan mentaati arahan ilahi ini. Namun, mari kita pahami apa artinya menjadi umat pilihan. Ini bukanlah tentang status sosial, kekayaan,
atau bahkan kesempurnaan moral kita. Menjadi umat pilihan adalah tentang kondisi hati. Ini tentang mereka yang dengan sadar memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Mereka yang haus dan lapar akan kebenarannya. Mereka yang merendahkan diri dan berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Tuhan berbicara kepada semua orang. Tetapi hanya mereka yang hatinya selaras dengan frekuensi ilahi yang dapat menangkap pesan itu dengan jelas. Bayangkan, sebuah radio, ada begitu banyak stasiun yang mengudara pada saat bersamaan, musik, berita, bincang-bincang. Jika Anda ingin mendengarkan stasiun favorit Anda harus menyetel radio ke frekuensi yang tepat. Begitu pula dengan suara Tuhan. Dunia ini penuh dengan suara-suara lain yang mencoba menarik perhatian kita. Suara ketakutan, suara keraguan, suara ambisi pribadi, suara tuntutan orang lain. Jika kita tidak sengaja menyetel radio hati kita ke frekuensi Tuhan, suara Nia akan tenggelam dalam kebisingan itu. Lalu, bagaimana cara kita menyetel hati kita ke frekuensi Tuhan? Pertama, melalui doa yang konsisten. Doa bukan hanya daftar permintaan kita kepada Tuhan. Doa adalah percakapan dua arah. Ini adalah waktu di mana kita berbicara kepadanya. Dan yang lebih penting, kita menyediakan waktu hening untuk mendengarkan jawabannya. Terkadang, jawaban itu tidak datang dalam bentuk suara yang terdengar di telinga, tetapi melalui kedamaian yang melampaui akal, melalui sebuah ide yang tiba-tiba muncul di benak kita, atau melalui peneguhan yang kita rasakan di dalam hati. Kedua, melalui firman Tuhan. Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada kita, peta jalan untuk kehidupan. Semakin kita merenungkan Formonia, semakin kita akrab dengan karakternya, cara berpikir Nia, dan janji-janjinya ketika kita menghadapi sebuah keputusan. Firman yang telah kita simpan di dalam hati akan menjadi seperti kompas yang menunjukkan arah utara yang benar. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan iat-iat yang relevan, yang menuntun langkah kita. Ketiga, melalui persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Tuhan sering kali memakai saudara-saudari seiman kita untuk berbicara kepada kita. Sebuah nasihat bijak dari seorang teman, sebuah kesaksian yang menguatkan, atau bahkan sebuah teguran yang penuh kasih bisa menjadi cara Tuhan memberikan arahannya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan bertumbuh. Namun, mendengar saja tidak cukup. Bagian kedua dari judul kita adalah mentaati. Inilah ujian sesungguhnya dari seorang umat pilihan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar percaya dan menghormati Dia yang memberikan arahan. Ingatlah kisah Abraham. Tuhan memintanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, zona nyamannya, dan pergi ke sebuah negeri yang tidak ia ketahui. Itu adalah sebuah perintah yang tidak masuk akal dari sudut pandang manusia. Tidak ada jaminan, tidak ada peta yang jelas. Yang ada hanyalah janji Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham? Dia taat. Dia berkemas dan berangkat, mempercayai sepenuhnya sang pemberi perintah. Ketaatannya inilah yang membuatnya disebut Bapa orang percaya. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman. Ketaatan bisa berarti mengampuni orang yang telah menyakiti kita begitu dalam. Ketaatan bisa berarti melepaskan pekerjaan yang mapan demi panggilan pelayanan yang tidak pasti. Ketaatan bisa berarti tetap jujur ketika semua orang di sekitar kita berbuat curang. Ketaatan bisa berarti tetap setia pada pasangan kita di tengah godaan. Ketaatan itu tidak selalu mudah. Seringkali itu adalah sebuah perjuangan. Daging kita mungkin memberontak. Logika kita mungkin berteriak, "Ini tidak mungkin. Ini terlalu berisiko." Tetapi iman berkata, jika Tuhan yang menyuruh, Dia juga yang akan memperlengkapi. Jika Tuhan yang membuka jalan, Dia juga yang akan menyertai sampai ke tujuan. Lihatlah Nuh. Tuhan menyuruhnya membangun bahtera raksasa di tengah daratan yang kering. Orang-orang di sekitarnya pasti menganggapnya gila. Mereka menertawakannya.
Mencemoohnya selama puluhan tahun, Nuh terus bekerja, taat pada perintah yang tampaknya absurd itu. Namun, ketika hujan mulai turun dan air bah melanda, ketaatannya lah yang menyelamatkan dia dan keluarganya. Ketaatan Nuh menjadi kesaksian akan kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini Tuhan sedang memberikan arahan dalam hidup Anda. Mungkin itu adalah sebuah bisikan lembut untuk memulai sesuatu yang baru, atau untuk mengakhiri sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Mungkin itu adalah panggilan untuk melayani dengan talenta yang Anda miliki, atau untuk berdamai dengan seseorang. Jangan abaikan suara itu. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan membungkamnya. Umat pilihan bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tetapi mereka yang memilih untuk taat. Meskipun takut, mereka memilih untuk lebih mempercayai Tuhan daripada perasaan mereka sendiri. Setiap kali kita memilih untuk taat, iman kita bertumbuh. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dalam. Kita mulai melihat Tenggonia bekerja dalam cara-cara yang ajaib. Ketaatan dalam hal-hal kecil akan mempersiapkan kita untuk ketaatan dalam hal-hal yang lebih besar. Setiap langkah ketaatan adalah sebuah investasi untuk masa depan kekal kita. Pikirkan ini. Berkat terbesar seringkali tersembunyi di balik pintu ketaatan. Abraham tidak akan pernah menjadi bapa banyak bangsa jika dia tidak taat. Nuh tidak akan selamat dari air bah jika dia tidak taat. Musa tidak akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir jika dia tidak taat. Daud tidak akan menjadi raja jika dia tidak taat. Ketaatan adalah kunci yang membuka gudang berkat Tuhan. Tentu akan ada tantangan, akan ada pengorbanan. Jalan yang Tuhan tunjukkan mungkin bukan jalan yang paling mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang menuju kehidupan sejati, kedamaian sejati, dan sukacita sejati. Dunia menawarkan jalan yang lebar, yang terlihat menarik, tetapi ujungnya adalah kehancuran. Tuhan menawarkan jalan yang sempit, jalan ketaatan, yang ujungnya adalah kehidupan kekal bersamanya. Jadi, hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah radio hati kita sudah disetel pada frekuensi yang benar? Apakah kita menyediakan waktu untuk hening, berdoa, dan membaca firman-Nya? Dan ketika kita mendengar suara Nia, sekecil apapun arahan itu, apakah kita memiliki keberanian untuk melangkah dalam ketaatan? Ingatlah, Anda adalah umat pilihan Tuhan, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda telah memilihnya. Dan sebagai umat pilihannya, Anda diberi hak istimewa untuk mendengar suara Nia dan kekuatan untuk menauti Nia melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda. Jangan sia-siakan hak istimewa ini. Ambillah langkah iman pertama Anda hari ini. Apapun yang Tuhan minta dari Anda, katakan, ya, percayalah bahwa Dia yang memanggil Anda adalah setia, dan Dia juga yang akan menyelesaikannya. Jalanilah hidup sebagai umat pilihan yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendak Bapa. Karena di dalam ketaatan itulah kita akan menemukan tujuan, sukacita, dan kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah ketaatan Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.